Nama saya Muhammad Ridho, NIM 1201184125 dari TI 4209. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan dari soal nomor 2 UAS Statistika Industri. Pada soal, apakah mobil yang paling berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam rataan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Dapat dilihat pada layar. Kemudian pertanyaan yang A, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Dapat dilihat scatter plotnya itu saya salin dari Excel seperti pada layar. Kemudian yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y dengan menghitung R pada rumus pada layar. Kemudian min 427,625 dibagi 711,875 dikali 286,875, hasilnya min 0,95. Itulah korelasi sampelnya dari antara variabel X dan Y. Kemudian lanjut ke yang C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B metode least square dengan Y itu sama dengan A plus BX. Yang pertama itu mencari nilai B, yaitu dengan rumus pada layar, dengan hasilnya min 0,6. Kemudian mencari nilai A dengan rumus dan perhitungan pada layar dengan hasil 43,3. Hasilnya nilai Y-nya adalah 43,3 dikurang 0,6 X. Kemudian lanjut ke pertanyaannya D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang pertama itu menentukan hipotesis. Yang pertama itu H0, yaitu beta sama dengan 0, tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ada H1, beta tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ada statistik uji dan daerah kritis. Itu menggunakan uji T. Distribusi T V sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Dengan alfa atau taraf nyata 5%. Digambarkan seperti itu. Kemudian statistika hitungnya T hitung sama dengan rumusnya pada layar dengan hasil T hitungnya min 7,39. Kemudian kriteria uji. Kriteria ujinya itu ada tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan min 2,447 atau T hitung lebih dari sama dengan 2,447. Kemudian terima H0 jika min 2,447 kurang dari T dari 2,447. Nah, dapatlah kesimpulannya tolak H0 karena T hitungnya min 7,39. Itu kurang dari sama dengan min 2,447. Berdasarkan data sampel di atas, maka cukup bukti dengan taraf nyata 5% atau 0,05 mengatakan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian yang E, tentukan proporsi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Uji signifikansi model regresi dengan metode uji ANOVA. H0, model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. H1-nya, model regresi mampu menjelaskan variabel pada variabel Y. Uji statistik dan daerah kritis. Statistik ujinya adalah uji F. Kemudian daerah kritisnya alfa sama dengan 0,05, dengan VR-nya sama dengan V1 sama dengan 1, VE sama dengan V2 sama dengan N kurang 2, N-nya ada 8, 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka diperoleh dari F tabelnya, yaitu F alfa 1, 6 sama dengan 5,99 yang didapatkan dari
tabel F. Kemudian perhitungan statistik uji F atau F hitungnya dengan rumus F hitung sama dengan MSR per MSE. Didapatkan sebelumnya Y-nya sama dengan 43,3 kurang 0,6X. SST itu rumusnya sama dengan SSR ditambah SSE. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap data-datanya untuk mendapatkan nilai SST, SSR, dan SSE. Dilihat pada layar. Seperti itu perhitungannya pada Excel yang saya lakukan. Kemudian lanjut pada perhitungannya MSR sama dengan SSR per 1. Itu didapatkan dari data Excel yang sebelumnya 256,88. Maka F sama dengan MSR per MSE didapatlah hasil dari F hitungnya 51,38. Kemudian ada kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan 5,99. Terima H0 jika F hitung kurang dari 5,99. Kemudian kesimpulan. Tolak H0 karena F hitungnya yang didapatkan 51,38 lebih dari sama dengan 5,99. Dengan taraf signifikansi 5%, cukup bukti mengatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Perhitungan koefisien determinasi, yaitu R kuadrat, sama dengan SSR per SST. Dapatkan hasilnya 0,9. Artinya bahwa variasi pada variabel Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 50%, 90% maksud saya, oleh variasi pada variabel X pada model regresi. Sisanya yang 10% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Sekian penjelasan nomor 2 dari saya. Ucapkan terima kasih.